Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan, juga teman-teman tetap kembali dengan Mary. Hari ini kita akan ketemu untuk ngebahas sama-sama tentang Allah Maha Pengasih yang merupakan bagian dari seri mengenal Allah yang hebat. Adapun bahan-bahan ini saya dapat dari dua buku ini. Memang ini sepertinya ini kayak buku sekolah minggu ya. Ini tapi untuk juga keduanya saya rangkum karena ini yang mudah dimengerti. Juga bahan-bahan lainnya yang saya tambahkan. Kita akan mulai. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Roh Kudus buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kau yang menolong kami, saya dan teman-teman Bapak Ibu kasihan Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, untuk mengenal Allah yang Maha Pengasih, sehingga kami boleh makin cinta dan makin suka akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Oke. Sebelumnya kita akan masuk ke review. Jadi total dari seri ini terdiri dari 20 video. Dan pertama kali di Embau 61 kita membahas bersama tentang Allah Pencipta. Waktu itu kita saya membuat satu kesimpulan bahwa pertama adalah Allah menciptakan segala sesuatu dengan perencanaannya yang teratur. Terus dia berkualitas, jadi apa yang direncanakan yang diciptakan Allah itu berkualitas, teratur dalam kualitasnya yang kudus, mulia, dan murni. Jadi ketika Allah menciptakan segala sesuatu, dia tidak asal-asalan dan hasil yang diciptakannya itu dalam kualitas kudus, mulia, dan murni. Nah, kedua, Allah itu memiliki tujuan untuk setiap ciptaannya. Luar biasa ya Allah itu. Jadi setiap ciptaan memiliki tujuan, memiliki fungsi, gitu. Tujuan atas keberadaannya. Ya seperti di dalam kehidupan ini ada yang menjadi, misalnya di dalam rantai makanan, ada yang menjadi makanan, ada yang menjadi pemangsa ya. Terus ada ya juga yang menjadi pengurai untuk hewan-hewan yang sudah mati. Kemudian untuk juga dalam pengelolaan ya hari waktu juga Allah juga memiliki tujuan dan fungsi. Kemudian Allah mengasihi setiap ciptaannya. Jadi ketika Allah tadi menciptakan sesuatu, tadi pertama teratur dan berkualitas, memiliki tujuan dan fungsi, dan sekarang Allah itu terus mengasihi, selalu mengasihi ciptaannya. Karena kasihnya, dia selalu memperhatikan setiap kegiatan kehidupan di bumi. Nah, atas dasar tiga ini, sehingga Allah perlu membuat yang namanya perjanjian, di mana perjanjian itu Allah gunakan untuk menjadi pagar yang menuntun semua orang, juga menuntun semua ciptaan-ciptaannya untuk hidup dalam seluruh kebenaran firman Allah. Settingannya seperti itu. Bukan untuk orang manusia orang, tapi juga untuk makhluk hidup ya, yang Tuhan sudah ciptakan. Misalnya saya teringat untuk hewan misalnya ya, ada persilangan misalnya macan dengan singa. Terus ada yang tidak berhasil disilangkan tetapi tidak memiliki
apa namanya, masa hidup yang lama gitu. Misalnya ada, nanti saya lupa, tapi itu saya pernah dijelaskan ketika kita berada di taman safari ya. Kemudian melalui perintah-perintahnya, Allah ingin tuh manusia menikmati hidup yang kuat dan berhasil. Jadi ada tujuan mengapa Allah harus membuat perjanjian tadi sebagai pagar. Kemudian perjanjian dan pagar itu akan membuat orang, kita semua, ada di dalam kebenaran itu, dan supaya setelah kita berlaku taat, kita akan menikmati hidup yang kuat dan berhasil. Nah, kita akan masuk pembahasan Allah Maha Pengasih. Tadi kita sampai kepada perjanjian Allah. Allah memberikan perjanjian, membuat perjanjian pada manusia, dan itu boleh menjadi pagarnya. Dan untuk memperjelasnya, itu Allah memberikan firman. Nah, firman yang seperti yang kita tahu, saat ini yang kita baca di Alkitab, kumpulan-kumpulan firman Allah, perkataan Allah, juga di Alkitab kita menemukan catatan-catatan peristiwa dari orang-orang yang tidak mau misalnya mengikuti kebenaran Allah, atau ada juga orang-orang yang setia melakukan kebenaran Allah. Alkitab mencatat setiap yang terjadi pada orang-orang itu. Dan di dalam Alkitab pun kita bisa melihat bagaimana juga Allah bekerja untuk menyelesaikan atau memelihara, melindungi makhluk-makhluk ciptaannya. Nah, di Yesaya 55 ayat 10-11 dibilang, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali dari situ. Jadi kita tahu hujan itu dari atas, dari awan. Salju juga sama dari langitan, dan dia tidak kembali lagi ke atas, ke langit ya. Melainkan ketika hujan dan salju turun, air yang dibawa. Hujan itu air bentuknya, salju juga air yang menjadi padat, itu berguna sekali dalam rangka mengairi bumi, mengairi tanah-tanah yang ada di bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, dan juga memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang-orang yang mau makan. Jadi mulanya itu hujan dan salju yang mungkin kita melihat nggak ada sangkut pautnya ya dengan hasil tumbuhan, hasil yang bisa kita makan. Tetapi itulah yang menjadi sebab penyebab untuk tanah itu menjadi subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ketika tumbuh-tumbuhan tumbuh, ada benih-benih diberikan kepada penabur yang mengupayakan tanah dan roti. Nah, jadi roti orang-orang yang mau makan, kepada orang yang mau makan. Jadi dibilang kepada orang yang mau makan, berarti ada juga orang yang tidak mau makan. Dan yang tidak mau makan ini nggak kebagian ya. Nah, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Jadi ketika Tuhan memberikan firman yang keluar dari mulutnya, itu seperti hujan dan salju. Mungkin kita akan melihat itu seperti perintah saja, dan tidak ada yang membuat kita melihat sepertinya seolah-olah tidak ada hubungannya antara perintah Allah dengan keberhasilan atau
peristiwa yang kita alami, yang manusia alami, dianggap seolah-olah itu tidak ada hubungannya. Nah, tapi Tuhan bilang itu firman itu hanya diberikan sebagai benih dan kepada penabur dan roti. Roti itu makanan buat orang yang mau makan. Dan orang yang nggak mau makan nggak bisa menerima firman, dan tetapi firman itu tidak akan kembali kepada Allah dengan sia-sia. Ya, jadi ada yang mau makan, ada yang nggak mau makan. Walaupun demikian, firman itu tidak kembali kepada Allah dengan sia-sia. Ketika firman, Allah mengatakan firman, dan firman itu akan melaksanakan apa yang dikehendaki Allah. Dan firman itu selalu berhasil dalam apa yang Allah perintahkannya. Oke. Sebentar. Terus jadi kesimpulannya adalah Allah mencipta dengan firman-Nya dan Allah memelihara ciptaannya dengan firman-Nya. Jadi ketika Allah menciptakan, Ia menciptakan segala sesuatu dengan firman. Lalu dengan firman itu juga Allah memelihara ciptaannya. Jadi nggak bakal lari dari firman. Berarti dibilang firman itu tidak akan kembali sia-sia. Dia akan melaksanakan apa yang dikehendaki dan akan berhasil dalam apa yang diperintahkannya. Maaf ya. Nah, sebagai contoh, Allah berfirman dan menuliskannya di Perjanjian Baru. Ini ada yang warna pink yang saya tulis. Ini adalah buah roh. Harusnya yang ada di bumi. Buah roh ini yang Allah perintahkan bahwa orang-orang manusia yang mau makan benih itu harus memiliki damai sejahtera, memiliki sukacita, memiliki penguasaan diri, memiliki kelemah lembutan, memiliki kasih, kesetiaan, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Inilah yang harusnya dimiliki oleh orang-orang yang mau makan menggunakan benih firman Tuhan, karena itu yang akan membuat dia berhasil. Dan karena firman selalu pasti akan melaksanakan apa yang dikehendaki Allah. Nah, yang warna abu-abu ini juga ada di firman Tuhan yang Allah katakan, kasih tahu di Perjanjian Baru bahwa bumi itu dunia itu mati. Tanpa firman dia nggak hidup, ya. Mati itu berarti nggak hidup, ya. Nah, karena dunia itu mati sehingga isinya berbeda sekali dengan yang seharusnya. Yang ada di bumi ini, jika di dunia ini tidak ada firman Allah, yang terjadi adalah percabulan, tidak bisa berpikir bersih, tidak suka yang kudus, serakah, sombong, malas, marah, rakus, dan iri hati. Sehingga hal seperti ini akan membuat kita itu sangat
beda. Jadi bukan berarti firman gagal, bukan. Tetapi karena Allah sendiri yang telah mengatakannya demikian. Ketika ada firman, tadi dimulai Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman, dan Allah memelihara ciptaannya dengan firman. Sehingga ketika ada firman, dan firman itu akan melaksanakan apa yang dikehendakinya, dan berhasil apa yang diperintahkan Allah itu akan berhasil. Dan ketika ini tadi dibilang kepada orang yang mau makan, kepada orang yang mau menabur, mau menabur ya, itu kan dibilang firman itu adalah benih. Nah, jika orang nggak mau, ya abu-abu ini yang terjadi. Nah, tadi dikatakan bahwa firman, segala sesuatu dimulai dengan firman. Allah sangat kehidupan di bumi ini, kalau kita ingin hidup harus ada firman. Nah, bukti lain saya menemukannya di Mazmur 103 ayat 9-14 tentang juga bagaimana Allah itu mengasihi ciptaannya. Jadi ketika Allah mengasihi ciptaannya, orang-orang, manusia, juga bumi dan segala isinya, bukan sekedar ucapan, tapi juga satu tindakan dari Allah. Dan tindakan itu merupakan seperti sistem kerja, ya Allah katakan demikian, lalu ciptaan-ciptaannya melakukan bagian tugasnya, sehingga itu akan terjadi. Iya. Nah, ini di Mazmur 103 ayat 9 dan 14 dibilang, Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Ini statement bahwa Tuhan itu penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Karena Dia penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya, Tuhan itu berlimpah punya kasih. Jadi Tuhan itu nggak menuntut, tidak selalu Ia menuntut. Dikatakan tidak selalu Ia menuntut, tetapi di lain-lain waktu Ia menuntut. Tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam, tapi ada waktu-waktu tertentu Dia marah. Tidak selalu Ia menuntut. Ada waktu Allah itu menuntut. Ada waktu-waktu Allah menuntut. Dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Ada waktu-waktu ketika Allah itu marah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Walaupun Dia menuntut, kadang-kadang menuntut, kadang-kadang Allah itu marah, mendendam. Bukan mendendam ya, Allah itu ya mungkin emosi ya, sekarang kita bandel waktu itu ya, umat Israel yang tegar tengkuk, atau orang-orang Mesir ya, Firaun yang bandel banget ya dengan 10 tulahnya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Tuhan enggak balas seperti itu. Tetapi setinggi langit di atas bumi, berapa jauhnya tempat kita berada, langit di atas bumi itu. Dikatakan firman, demikian besarnya kasih setianya. Kasih setia Allah itu buat orang-orang yang takut akan Dia, buat orang-orang yang takut akan Allah. Sejauh timur dari barat itu benar-benar panjang dan lebar. Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita, dijauhin. Tadi kan Tuhan udah kasih perjanjian. Tuhan udah kasih tanpa kita ketahui, Dia akan menolong kita supaya kita nggak jatuh dalam pelanggaran demi pelanggaran. Misalnya juga ada anak-anak muda yang berpacaran tapi
kenapa udah sekian lama bisa putus ya atau apa. Itu mungkin memang pengaturan Tuhan, memang di awal terasa sakit, tetapi ketika kita menurut dan kita tidak menuntut, tidak memaksakan kehendak kita, di kemudian hari kita akan menemukan bagaimana pekerjaan Allah itu sungguh berguna bagi kita, ya. Dan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tadi dibilang orang-orang yang takut akan Dia, orang-orang takut akan Dia, orang-orang 2 kali. Ini sama dengan orang-orang yang mau makan, orang-orang yang mau menabur, mau mengambil firman itu, benih firman itu, menabur melakukannya, menabur ketaatan dalam kehidupannya dengan firman itu. Sebab dia sendiri tahu, Allah itu tahu siapa kita ini, debu. Debu itu apa ya? Tahu kan debu itu ringan, gampang ketiup angin, nggak bernilai begitu saja ya. Nah, itu yang dikatakan di Mazmur 103, 9-14. Nah, dari hal ini kita akan mencoba, ini kan Mazmur ini kan ada di kitab Perjanjian Lama. Lalu kita akan melihatnya, apakah Allah itu konsisten, bagaimana tuh Allah mengasihi ciptaannya. Dikatakan lagi di Yohanes 3 ayat 16, ketika Tuhan masih ada waktu itu dalam pelayanannya, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Siapakah Tuhan Yesus Kristus itu? Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Wah, luar biasa ya, firman. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tadi Mazmur bilang, katakan sedemikian besar kasih setianya orang-orang yang takut akan Dia. Terus Dia menjauhkan juga kita dari pelanggarannya. Tuhan tuh sayang banget kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dia firman Allah, perkataan Allah. Nah, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini perkataannya sama. Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Makanya Dia juga menjauhkan kita dari pelanggaran-pelanggaran kita. Dan kasih setia Allah itu sangat-sangat tinggi ya. Nah, sekarang kita akan sampai sejauh mana kok Allah mau ya ngasih anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus yang suruh datang kan anak Allah, kok dikasih ke manusia ya untuk membantu melindungi orang-orang percaya kepada Allah. Nah, ini juga tuh konsisten perkataan ini karena ini sesuai dengan apa yang Allah pernah katakan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan Allah bilang waktu itu, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, ular si iblis dan perempuan ini. Pemusuhannya gimana? Apakah pemusuh antara ular sama perempuan? Bukan. Antara keturunanmu, keturunan iblis, orang yang tidak suka firman, yang fasik, yang tidak suka firman, juga keturunan perempuan yang menyukai firman. Nah, dikatakan bahwa keturunan perempuan itu orang-orang yang melakukan firman Allah, yang mengasihi Allah, itu akan meremukkan kepala iblis.
dan akan meremukkan tumitnya, dan ular akan meremukkan tumit orang itu. Meremukkan kepala berarti sampai tuntas ya, habis ya. Itu seperti yang Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib dan dia bangkit. Iblis benar-benar dikalahkan, dan tuntutan hukum dosa, hukum dosa pelanggaran ya, itu semua selesai di kayu salib Yesus. Dan engkau akan meremukkan tumit itu apa, di kaki kan nih. Nah, jadi kita akan bisa orang-orang yang mengasihi Allah, yang benar-benar tekun kepada Allah, itu akan sungguh-sungguh bisa menghancurkan, menyelesaikan, membuat iblis tidak berdaya, mati sungguh, karena kepalanya kita ketok. Tetapi iblis itu akan mengganggu, meremukkan tumit kita. Hati-hati dengan tumit. Tumit itu untuk kita berdiri. Bagaimana fondasi kaki kita berdiri di mana? Firman Tuhan kah? Nah, ketika kita bisa berdiri di atas firman, maka kita akan bisa meremukkan si kepala ular, pikiran-pikiran iblis. Tapi kalau kita tidak punya fondasi firman yang kuat, kita katakan meremukkan tumit ya. Tapi dan kita tidak akan bisa berdiri lagi meremukkan tumit, tapi nggak mati tumitnya. Kayak dia bilang apa? Jika garam tidak berguna lagi, dengan apakah akan diasinkan? Seperti itu ya. Kalau orang tumitnya udah nggak ada atau udah hancur, bagaimana bisa berdiri? Ya mungkin zaman sekarang teknologi bilang ya udah itu pakai apa yang namanya, pakai kaki palsu atau apa palsu ya, mungkin seperti itu. Dan kita akan lanjutkan. Kita di Kejadian 3:15, ketika tadi manusia jatuh dalam dosa, semua juga udah diusir, manusia Adam dan Hawa diusir dari dari taman. Tapi sebelumnya mereka tahu bahwa mereka itu telanjang. Apa yang Allah kerjakan ketika manusia tidak mengerti harus bagaimana menutupi ketelanjangannya? Tuhan Allah yang membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Di Kejadian 3:21. Keren ya. Ketika saat itu manusia cuma tahu, wah saya berbuat dosa, wah saya udah nggak tahu lagi harus apa menutupi ketelanjangan itu, tetapi Tuhanlah yang membuatkan baju pakaian dari kulit binatang, lalu mengenakannya. Luar biasa ya. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, tidak tahu apa yang harus dilakukan, pakaian dari kulit binatang. Berarti kulit binatangnya mesti jadi korban dong. Nah itulah ini udah gambaran dari awal ketika Tuhan Yesus disebut apa, anak domba ya, yang disembelih. Yang ingat peristiwa Ishak ya. Nah artinya Ishak mau dikorbankan tapi tidak jadi, yang dikasih adalah domba jantan ya, anak domba jantan ya. Nah sama seperti Tuhan tadi bilang Yohanes 3:16, Yesus itu di Tuhan disimbolkan sebagai anak domba Allah yang dikorbankan dalam rangka
untuk membuat manusia itu tidak telanjang, dapat menutupi dosa-dosanya dari perbuatannya itu, hukumannya. Itu sama seperti Allah membuat baju dari kulit binatang lalu mengenakannya kepada mereka. Bagaimana mengenakan pakaian dari kulit binatang itu? Tuhan menyuruh Roh Kudus untuk datang. Dia akan membantu kita bagaimana caranya kita hidup dalam firman Tuhan itu. Dan masih ada banyak lagi di Kejadian 6 ayat 8, manusia waktu itu walaupun demikian keluar dari Taman Eden terus berbuat dosa sampai suatu hari benar-benar Tuhan pengen binasain semuanya, dan memang terjadi, tetapi Nuh yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi ini adalah bukti bahwa Allah tuh sungguh-sungguh mengasihi ciptaannya. Dan lanjut, ketika Nuh banyak orang udah dibinasakan ya, Nuh berhasil selamat dan keluarganya selamat dari bencana air bah. Tetapi kemudian perjalanan waktu manusia juga makin banyak orang makin berbuat dosa lagi, dan akhirnya Allah itu tetap punya cara bagaimana untuk mengajak menunjuk orang manusia yang digunakan Allah untuk mengajak orang-orang mengetahui firman. Dia panggil Abraham. Lalu dari Abraham orang makin banyak, kejahatan juga makin banyak. Allah tetap konsisten. Dia menetapkan orang-orang untuk menyelesaikan rencananya supaya Tuhan Yesus itu bisa lahir. Dan itu udah dimulai gitu dari awalnya, dari Ishak ke Yakub ya, ini anaknya Yehuda, Boas, Isai, Daud. Nah ini Daud penentu, Raja Daud ya. Dan sampai ke bapak ibunya Yesus, bapak ibu yang secara fisik dunia ini, Maria dan Yusuf. Dan keduanya, baik Maria maupun Yusuf, adalah keduanya adalah keturunan Daud yang tinggal di Nazaret. Maria itu anak dari Eli, bahwa Eli ini nggak punya anak laki-laki, cuma punya anak perempuan. Dan supaya Maria dapat menikmati harta benda dari Eli, dia harus menikah dengan pria dari satu keturunannya yang dengan ayahnya, dapatlah Yusuf. Sehingga Yusuflah yang menjadi pengganti untuk Maria supaya dapat mengambil semua harta Eli, tidak jatuh ke orang lain. Nah, dan Alkitab juga mencatat bahwa Yesus lahir bukan karena hubungan suami istri, bukan, tapi karena Roh Kudus. Pada ingat, Allah yang membuat pakaian dari binatang, Allah yang mengenakannya. Sama seperti Nabi Maria. Maria tidak hamil karena Yusuf, tapi karena Roh Kudus. Alkitab yang menuliskan demikian ya. Itu Bapak Ibu teman-teman boleh ya menemukan suatu hal yang luar biasa, bahwa sungguh ajaib banget ya, rencana Tuhan itu konsisten dan berkesinambungan. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi, ternyata sampai sepanjang waktu manusia tetap berbuat dosa. Yesaya 53 ayat 6 katakan, kita sekalian sesat seperti domba. Iya, karena kan makin banyak orang banyak dosa, orang-orang ngambil jalannya sendiri ya,
tentang kebenaran firman Tuhan itu jadi nggak ketemu lagi. Nah, tetapi walaupun karena kita nggak tahu, Tuhan tuh tidak menimpakan akibat dosa itu kepada kita yang nggak tahu. Makanya dikasih kepada Tuhan Yesus, Allah yang membuat pakaian dari kulit domba. Dan Allah juga yang mengenakan pakaian itu kepada Adam dan Hawa. Luar biasa ya. Dan ini kita bisa lihat lagi di perumpamaan anak yang hilang di Lukas 15 ayat 11-14 tentang anak sulung dan anak bungsu. Anak bungsu yang tiba-tiba pokoknya nggak mau di situ ya, di rumah bapaknya. Dia mau pergi, dia minta bagiannya, dia foya-foya, kemudian dia jatuh miskin dan lain sebagainya. Kemudian dia ingat lagi bahwa di tempat bapaknya ada makanan. Dia kembali dan dia bertobat. Dan di Mazmur 68 ayat 5 Tuhan kasih lagi cara supaya kita tetap dekat dengan Dia, mengandalkan Dia. Apa dibilang? Berjanjilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendara melintasi awan-awan. Luar biasa ya. Jadi tadi dibilang pertama tentang Allah menciptakan bumi dan isinya dengan firman, dan Allah memelihara bumi dan ciptaannya dengan firman. Lalu sekarang Allah yang begitu sibuknya dan luar biasanya itu ternyata juga mau ditemui ya, mau ditemui. Jadi mau datang kepada ciptaannya dan dia memberikan cara supaya kita semua bisa mengenal Allah dengan benar. Gimana caranya? Selain tadi firman, kita harus baca dan pelajari, melakukannya. Kita bermazmur ya, bermazmur bernyanyi bagi Allah itu sama seperti sedang membuat jalan bagi Allah. Allah berkendara melintasi awan, datang kepada kita. Tadi katakan kita harus berdoa, bermazmur itu membuka hubungan bumi dengan surga. Karena kan di doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Wah, luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Oke. Dan tahukah teman-teman bahwa firman-Nya, perintah Allah, perkataan Allah itu adalah sebenarnya itu adalah alat kasih Allah. Ya, alat kasih Allah. Sama seperti orang tua kita ketika memberikan banyak perintah, wejangan, aturan, itu caranya orang tua kita mengasihi anak-anaknya. Sama seperti Allah mengasihi manusia. Dikasihlah dia firman. Tadi kan memang Tuhan membuat segala sesuatu, menciptakan dengan firman, memelihara dengan firman. Dan firman itu juga adalah alat kasihnya supaya orang melakukannya. Oke. Nah, di 2 Timotius 3 ayat 16-17 di embal kemarin kita mendapatkan bahwa Alkitab itu, firman itu mengajarkan kebenaran. Setelah kita mengajarkan kebenaran, kita tahu apa yang benar, dan Alkitab itu, firman itu yang menyatakan juga kesalahan. Ini tidak tepat, tidak benar. Lalu dari menyatakan kesalahan, kita tahu itu salah, dan firman itu juga mengajarkan kita bagaimana kita memperbaiki kelakuan dan kemudian mendidik orang dalam kebenaran. Kembali lagi mengajar kebenaran. Jadi bukan maksudnya kebenarannya itu berubah-ubah, tidak. Jadi kebenaran itu sangat besar, kompleks banget, dan Allah dengan kemampuan kita yang terbatas,
kita akan belajar kebenaran-kebenaran dari hal-hal yang kecil. Sama seperti ini, saya pegang alat. Ini adalah kotak ya, teman-teman Bapak Ibu lihat. Ini apa ya? Teman-teman lihat, ada lubang-lubang ya, ini ya, lubang-lubang kecil-kecil kalau teman-teman bisa lihat. Nah, dan kebenaran yang karena kapasitas kita hanya bisa belajar kebenaran dari satu titik kecil ini, lalu kita akan ke titik lain, seperti kebenaran itu tuh gede banget seperti potongan-potongan puzzle. Dan kita tidak mungkin dapat kebenaran dalam jumlah yang sangat langsung gede, nggak bakal mungkin. Kita akan dapat sedikit, kemudian potongan puzzle yang pertama, kemudian potongan puzzle yang kedua, kebenaran yang kedua, kebenaran yang ketiga, keempat, kelima. Dan setiap kebenaran itu ada step-stepnya yang ini. Nah, tapi bagaimana orang yang nggak sabaran ya, orang-orang yang merasa udah cukup, udah mungkin kan harusnya puzzle-nya itu kan kita belajar firman Tuhan, kebenaran itu sepanjang umur kita ya. Mungkin ada orang udah deh saya mau udah puluhan tahun ya, udah ikut firman Tuhan, udah ikut jadi orang Kristen, tahu nih berarti ini udah bisa saya. Padahal apa itu belum tepat gitu. Ketika dia berhenti udah nggak mau melakukannya, berarti kita tuh seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, nggak mau mendengarkan lagi perkataan Allah. Jadi bukan ini orang bodoh nggak punya kepintaran sedikit pun, ada loh kepintarannya, tapi tidak cukup kepintarannya itu untuk membangun rumah yang kokoh. Ya, jadi yang di Matius 7 ayat 26 katakan orang bodoh yang dikatakan ini bukan berarti orang yang benar-benar tidak memiliki pengetahuan. Bukan, dia memiliki pengetahuan sehingga dia bisa membangun rumah. Tetapi pengetahuannya itu enggak lengkap. Karena enggak lengkap itu sehingga dia mendirikan rumahnya di atas pasir. Puji Tuhan. Luar biasa. Sehingga kita tidak mungkin berkata, kita udah cukup nih, berapa tahun nih kita belajar firman Tuhan. Tidak bisa. Karena dikatakan kehidupan itu lemah dan penuh kegagalan. Sehingga membuat orang itu ya tadi lemah melakukan ketaatan, gagal berlaku taat juga. Sehingga katakan firman bodoh. Nah, terlebih lagi dengan firman itu, dengan kebenaran tadi, Allah ingin setiap orang itu memiliki hubungan dengannya, dengan Allah. Allah ingin setiap orang memiliki hubungan dengan Allah. Allah ingin berhubungan dengan saya. Allah ingin berhubungan dengan teman-teman sekalian, Bapak Ibu juga. Nah, ini adalah materi embau sebelumnya. Dimana kalau kehidupan di bumi ini, dunia ini tanpa firman, yang ada adalah 7 hal ini. Yang terjadi adalah 7 hal ini. Percabulan, keserakahan, kesombongan, kemalasan, kemarahan, kerakusan, iri hati. Ketika tidak ada firman, 7 hal ini akan masuk ke celah-celah yang kosong, yang berlubang, sehingga orang-orang menjadi dikelabui ya. Waktu Jumat lalu saya katakan ada contoh bagaimana Hawa terperdaya, bagaimana Kain bisa membunuh adiknya gitu ya. Terus bagaimana Sarah gak sabar banget sama janji Allah,
Udah tuh angkat si siapa, Hagar. Lalu bagaimana Hagar itu nggak terima kasih sama Sarah dikasih kesempatan, malah dia sombong, wah ini gue ya gitu. Lalu akhirnya Sarah marah lagi sama Hagar. Wah, seperti itu, kayak benang kusut ya. Nah, itulah sebabnya Allah kasih firman, Allah kasih peraturannya. Allah ingin tuh memastikan bahwa setiap orang yang ditunjuk itu berfungsi dan menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Ketika Allah menyuruh saya, Mary belajar firman Tuhan. Mary supaya tahu firman Tuhan, melakukannya. Tahu, melakukannya. Tapi ini hal yang sulit loh, sebelum saya sampai ke ngajar teman-teman membagikan materi, ini hal yang sulit. Sebelumnya saya nggak bisa sampai tahap ini, belum. Dan saya waktu itu juga belum mengerti sampai di batas ini, tidak ngerti banget. Yang saya tahu, nomor 2, Allah tahu bahwa manusia menemukan banyak kesulitan selama di bumi. Maka Allah membuat firman-Nya. Yang saya tahu, saya sulit, Allah tahu bahwa saya sedang kesulitan. Lalu saya tidak mengerti, saat saya tidak tahu, dan saya berburuk sangka bahwa firman itu tidak berguna atas kesulitan yang saya sedang alami. Sehingga saya ketika saya ingin memiliki hubungan yang dengan Allah, dengan firman itu, seperti tadi ada celah-celah yang kosong, yang berlubang, membuat kita jadi nggak berhasil melakukan fungsi kita. Kita nggak berhasil menyelesaikan tugas kita. Padahal Allah ingin kita berhasil. Lalu apa yang sebenarnya tadi, balik lagi ini yang selalu saya balikan lagi terus, buah roh. Allah ingin ketika firman ada di bumi, di dalam kehidupan kita, Allah ingin ada buah roh dari firman yang kita udah ketahui, kita lakukan. Akan itu damai sejahtera. Dengan firman, orang akan merasa damai sejahtera walaupun di tengah kesulitan demi kesulitannya. Kemudian sukacita, sama, sukacita walaupun persoalannya nggak selesai, juga persoalannya itu mungkin akan membuat secara kondisi, membuat kondisi kita tidak tidak merasa tidak layak untuk sukacita. Sepertinya kita jauh dari sukacita, tapi firman Tuhan akan kasih kita kemampuan bersukacita. Ketiga, penguasaan diri. Kita akan dipimpin untuk mengendalikan diri kita, melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sesuai dengan firman yang kita sudah pelajari, yang kita aminkan, dan yang berusaha untuk kita lakukan. Dan tadi kan dibilang kebenaran itu seperti potongan-potongan pasal ya. Kemudian kelemah lembutan, lemah lembut ya, mengatakan firman kepada orang lain, mengajar orang lain, membagikan dengan lemah lembut. Ini pun juga hal yang sangat-sangat amat sulit, banget sulitnya. Kemudian kasih. Allah, Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Walaupun itu musuh, tetap harus dikasihi. Luar biasa ya Tuhan ya. Kesetiaan. Bagaimana dengan para pemimpin yang jahat atau yang culas? Tadi dibilang Hagar
ditindas sama si Sarah. Tapi malaikat bilang harus setia kepada Sarah. Harus balik lagi sampai selesai masa perhambaan. 7. Sabar. Hagar disuruh juga untuk demikian. Sabar menghadapi Sarah. Kemurahan. Karena semuanya orang-orang bisa melakukan apa yang menjadi bagiannya karena semuanya atas kemurahan Tuhan. 9. Kebaikan. Selalu melakukan perbuatan baik. Nah, terakhir kita akan masuk cara manusia mengasihi Allah. Sudah pasti hanya yang sekarang ini saya ketemu hanya 4. Teman-teman atau Bapak Ibu boleh nambahin, kan boleh juga bagi-bagi ke saya. Pertama, hidup menurut perilaku kebenaran sesuai perintah Allah. Gimana perilakunya? Contoh saya ambil di Yosua 24 ayat 15b. Komitmen Yosua, dia bilang ke orang Israel, pilih kamu mau sama siapa beribadah. Tapi Yosua bilang, kalau aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dia bilang gitu. Sama seperti ini. Tuhan juga ada firman Alkitab. Pilih kita mau melakukan yang mana. Taat kepada Allah atau Allah yang mana. Cara kedua, harus terus berusaha hidup dalam ketaatan. Walaupun firman itu berat, perintah itu sulit untuk dilakukan. Allah sudah berjanji kepada Abraham, kamu akan punya anak. Udah umur 70, kok nggak nyampe ya. Akhirnya udah umur berapa ya? Abraham umur 100, kalau nggak salah. Sarah umur 90, baru mereka punya anak. Harus berusaha dalam ketaatan. Sama seperti anak bungsu yang kembali ke rumah bapak, dia udah berbuat dosa ya, berbuat gila gitu ya, dia keluar ngabis-ngabisin. Tapi setelah dia tahu dalam kesusahan itu, dia berusaha balik lagi. Bapak minta ampun, dia balik ke bapak. 3. Mengakui kesalahan. Ini penting. Kan tadi firman Tuhan itu menyatakan kebenaran, mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan, memperlihatkan kesalahan. Firman itu mengajarkan kebenaran, lalu memperbaiki kelakuan, bertobat, bertekad untuk melakukan yang benar. Karena hanya dengan ini bahwa memang di 1 Korintus 6 ayat 19 mengatakan tubuh kita ini baik Roh Kudus yang dari Allah. Ya, ada maksud, fungsinya, keberadaan kita, tujuannya. 4, menemukan kebenaran bahwa Allah yang memiliki dan memberikan kasih. Allah cuma satu-satunya. Allah itu adalah kasih. Allah yang punya kasih. Allah yang memberi kasih kepada kita. Sehingga kalau kita mau dapat kasih Allah, harus hidup dalam firman. Tapi dunia itu mati. Dunia juga tidak memiliki kasih. Sehingga karena dunia itu tidak punya firman, jadi di dunia itu hanya punya 7 hal tadi yang warna abu-abu ya. Kemudian ini contohnya Ayub di ayat 42 1-6 bilang, dia boleh melihat Allah yang besar dengan mata kepalanya sendiri. Dia boleh melihat rencana Allah boleh terjadi dalam kehidupannya. Luar biasa ya Tuhan Yesus itu. Nah teman-teman, Bapak Ibu kasihan Tuhan, kita akhirnya masuk ke dalam kesimpulan. Simpulannya saya membagi bahwa pertama, ketika Allah menciptakan manusia itu dengan sempurna ya. Allah menciptakan manusia itu sempurna, lengkap dengan rangkaian pembelajaran yang membentuk karakter. Iya.
Jadi kalau dibilang sempurna, manusia dibuat sempurna tanpa persoalan tidak mungkin. Justru Allah membuat kita sempurna lengkap dengan rangkaian pembelajaran yang membentuk karakter. Kehidupan tanpa Allah itulah ya, kehidupan tanpa firman Allah lemah dan gagal. Itu ada kontras banget ya. Kedua, Allah memberikan firman-Nya, perkataannya, supaya manusia itu bisa hidup dalam rencana dan pengaturan Allah. Allah ingin manusia itu, Bapak Ibu, teman-teman saya, hidup dalam rencana dan pengaturan Allah. Itu nggak akan mengecewakan. Ketiga, Allah terkesannya jauh banget ya. Dia kesana kudus. Sulit ditemui, kayaknya dia sibuk banget. Tapi Allah tetap membuat cara bagaimana supaya manusia itu bisa merasakan kedekatan. Bermasmurlah bahwa Allah akan datang dengan itu melintasi awan-awan ya, dengan mazmur, berdoa, sehingga itu mudah ditemui ya. Allah mudah ditemui. Jumat depan kita akan belajar tentang kedatangan Tuhan. Oke teman-teman, kita selesai dengan berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan Yesus Roh Kudus yang menolong kami untuk tetap teguh, untuk tekun dan taat melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa atas kesabaran Roh Kudus yang menolong hidup kami. Lalu biarkan pembelajaran kami Tuhan boleh menambah-nambahkan cinta kami, kasih kami kepadamu, dan kami boleh melakukan apa yang menjadi seharusnya kami lakukan. Ampuni kami Tuhan, sempurnakan kami Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.